Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Orang yang yakin pasti belajar. Orang belajar pasti beramal. Orang beramal mesti dakwah. Dakwah itu Pak tidak mesti pakai begini. Banyak cara kita berdakwah. Banyak cara kita berdakwah. Tidak mesti, tapi pakai metode kita sesuai keadaan kita. Tidak mesti ceramah. Ceramah itu bagian kecil dari dakwah itu. Kalau saya namanya mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan, tapi dakwah itu tidak mesti jadi mubalik. Tidak mesti. Bapak ceramah istri, tak ceramah anak, tak ceramah orang, berada tanggungan kita. Masa 10 tahun di rumah kita sama-sama masih ada anak kita sudah SMA tidak sholat. Masa 24 tahun anak gadis tak tidak tutup aurat. Masa istri tak 30 tahun belum tahu tutup aurat. Nah, itu kan butuh kita kesadaran ilmu, insyaallah. Yang keberapa tadi? Sekarang kita masuk yang keempat. Syahadat bukan pernyataan yang mandul. Bukan mandul, Pak. Tapi sebuah aksi dalam bentuk ketundukan, aksi dalam bentuk ketaatan yang diformat dalam kegiatan amal soleh. Syahadat itu sebuah pernyataan bagi saya, bagi orang yang sudah menerima itu, lalu bikin aksi, aksinya tunduk, aksinya taat, formatnya amal soleh. Itu yang mau. Bersyukurlah orang semua waktunya 24 jam tunduk taat, tunduk taat. Formatnya amal soleh. Nanti modelnya terserah kita. Orang yang pergi kerja itu amal soleh. Mengurus dapur amal soleh. Mengurus anak itu amal soleh. Ibu-ibu mohon jangan selalu bertanding dengan suami kita. Suami S2 motong ke S2, suami S3 motong S3. Ya. Suami pakai baju karate, motong ke baju karate. Suami cukur pendek, motong ke cukur pendek. Suami latihan judo, motong ke. Ya. Suami main bola, motong ke main bola. Kelembutannya wanita, di situ keunggulannya yang tidak akan pernah terkalahkan oleh kekekaran laki-laki manapun. Kalau semua mau kekar, tidak cocok. Lembut mentompi di situ cocok. Ya. Suaminya mau begini, motong begini. Suaminya mau begini, motong begini. Pokoknya saya mau saingi bapak. Mesti ada pembagian tugas. Saya ada pembagian tugas. Karena itu ar-rijalu qawwamun. Laki-laki itu pemimpinnya. Mesti kalau ada pemimpin ada yang dipimpin. Nah ini dua-duanya mau memimpin. Kacau rumah tangga. Tidak tahu mana imam. Dua orang ki. Dia menjadi tang imam. Ini waktu jadi imam. Siapa jadi makmum ke ini? Kacau, Pak. Hari ini tidak jelas. Karena lempar tugas begini, lempar tugas begini, kadang-kadang yang ngurusi anak begini, yang ngurusi anak begini, begininya kalau yang ngurus begini sebegini, enggak. Sudah ada formatnya. Sudah ada format. Jadi format amal soleh itu, Pak, beragam. Coba lihat bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Sebagian besar hidupnya adalah di pasar dan berjual. Maka dia formatnya pengusaha. Tapi apakah pengusaha yang tidak beribadah? Di situ dia beribadah. Tapi coba lihat, semua karya pengusahanya Abdurrahman bin Auf, semua ujungnya ke agama Nabi. Kaya, tapi kaya yang menopang agama Rasulullah. Hasil dia bolak-balik
dakwah dengan usaha. Pernah beliau menyumbangkan 1.500 ekor unta lengkap dengan muatannya untuk dipakai berperang Rasul. Satu ekor unta itu seperti satu mobil hari ini. Jadi kalau 500 mobil dia serahkan untuk satu kali berperang. Kalau berperang 30 kali, maka kaya itu Pak Mulia selama kekayaannya dibangun dari sebuah aksi syahadat. Kaya baru kikir seolah ya tombero na urus deh kagak betul nama ngurus lain masolah. Coba lihat apa? Utsman bin Affan kaya, Talha dengan kesuksesannya mengurus kebun, Abdurrahman bin Auf dengan pengusaha, Utsman bin Affan dengan usahanya. Tapi semua titik ketemunya para sahabat di mana Pak? Waktu sujud, sholat ada semua di masjid. Tidak ada sahabat yang tercecer. Semua ujungnya dibina Nabi di masjid. Sudah di masjid, faizaku di atas sholat, fantashiru, kau keluar semua beribadah, lanjutkan ibadahmu. Coba lihat bagaimana hormat Nabi itu Pak. Hormat amal soleh sesudah sholat bertebaran. Semua orang punya tugas masing-masing. Tapi coba kita kasih lihat. Semua yang dilakukan harus tunduk. Jangan menentang syariat, jangan menentang ketaatan. Ujungnya amal soleh. Kapan amal soleh? Pada dua syarat. Satu, Allah ridho dengan amalan itu. Yang kedua, niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Kita amal soleh itu apapun yang dilakukan Allah ridho. Berarti kalau anu salah tidak mungkin Allah ridho Pak. Iya. Ada orang janda muda kesasar di jalanan, saya ambil Ustaz, amal soleh atau amal salah? Janda muda di jalanan, bapak kasih naik di motor, amal soleh atau amal salah? Susah itu nak jawab. Amal apa? Innama malu binniyat. Tergantung niatnya. Hadis itu sahih tapi tidak boleh berlaku pada sesuatu yang menyelisih syariat. Kan niatku menyelamatkan dia, dan nantinya janda baru. Semua syariat yang menyelisih syariat tidak bisa jadi format amal soleh. Tak bisa. Sesuai lagi syariat tapi niat tak salah, tidak bisa jadi format amal soleh. Dua itu Pak. Benar menurut Allah, lalu benar menurut hati kita, itu baru format amal soleh. Tekniknya Allah tidak tuntun kita seteknik secara rinci, tidak. Karena kondisi agama ini diamalkan Pak bisa berbeda-beda. Jadi format amal soleh kita mulai bangun tidur sampai tidur mesti diformat. Tidurnya bapak itu amal soleh, makan itu amal soleh, bahkan sampai suami mendatangi istri itu amal soleh, istri kobik-kobik suami itu amal soleh. Siapa yang dulang kobik lebih tinggi pahalanya. Iya, karena dia mendahului amal soleh. Siapa yang memulai sebuah amal soleh, dia lebih tinggi. Coba, jangan ke dulu kopi, nanti pulang pi. Jadi tidak ada yang rugi Pak dalam syariat ini. Tapi standarnya tadi syahadat. Yang penemu lampu ini siapa lagi namanya? Thomas Alva Edison. Seandainya dia bangun dari syahadat Pak, setiap kita tindis lampu dia mengalir pahalanya. Cuma sayangnya dia tidak mulai dengan standar syahadat. Dia tidak mulai bismi rabbik, nama Allah.
Di situ sayangnya itu. Karena itu syahadat itu penting. Karena ada orang bangun masjid, Pak, tapi Nabi suruh bongkar karena dia tidak dimulai dengan syahadat. Coba, masjid dibangun tapi Nabi suruh bongkar karena tidak dibangun dengan nilai syahadat. Apa itu? Niatnya orang munafik bikin masjid karena niatnya salah. Jadi format kelihatan masjid tapi Nabi suruh bongkar. Apalagi yang lain-lain. Jadi kalau mau format amal soleh syaratnya ada dua. Allah ridha dan kita ridha dengan dia, artinya hati kita mengatakan itu baik. Coba apapun, tidur 5-6 jam tidur, kan dapat amal soleh itu. Karena kita punya niat, dengan tidurku saya punya kekuatan tubuh kuat, saya bisa bangun sebentar qiyamul lail. Saya cari nafkah, dengan cara mencari nafkah saya tidak menempuh cara yang keliru, yang salah, maka bapak berkeringat cari nafkah, itu adalah penghapus dosa. Jadi kita semua ini, Pak, memformat amal soleh sebanyak-banyaknya tidak mesti satu jurusan. Pegawai negeri swasta bisa format amal soleh, tinggal di rumah itu amal soleh. Ada seorang profesor yang saya ketahui, Masya Allah, dia berhenti dari melakukan aktivitas mengajar mahasiswa. Apa dia bilang? Kenapa saya keliling mengajar mahasiswa dari satu provinsi, satu kota ke kota lain, lalu saya mencarikan pembantu anakku sendiri? Itu kezaliman bagi seorang profesor. Kenapa anakku yang lahir dari darah dagingku, lalu saya berikan dia orang yang buta huruf, yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti akhlak. Nah, saya yang lahirkan ini anak, alangkah mulianya kalau baby sisternya ini anak adalah seorang profesor. Dia sadar kewajiban tertinggi seorang ibu bukan berkarir di luar, tapi berkarir menjaga rumah tangganya dan menjaga anaknya. Hebatnya cara pandang saya. Mungkin kita mengatakan tolong-tolong profesor, masa tolong dia profesor? Kita yang keliru selama ini memandang, Pak. Seolah sukses kalau urusnya orang kiri kanan di sana, sementara anak kita serahkan sama orang. Kenapa bukan bapak yang ngajari anak kita? Itulah seperti Ahmad bin Hanbal, anaknya Ahmad, bapaknya sendiri ajar. Hampir semua ulama-ulama besar dulu besar di tangan orang tuanya sendiri.